Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya dengan materi kebersihan sebagian dari iman. Sebagaimana kita ketahui bahwa hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang-orang beriman. Orang akan disebut beriman kalau ia peduli dengan kebersihan. Kebersihan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan terwujud kenyamanan tanpa adanya kebersihan. Kebersihan ini meliputi diri sendiri, pakaian, lingkungan, dan yang lainnya. Islam menaruh perhatian sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian, baik kebersihan diri dari najis maupun kebersihan dari hadas. Pada bagian ini, kalian akan mempelajari tentang ketentuan-ketentuan dari kebersihan itu. Sebelum belajar tentang taharah, coba amati perilaku hidup bersih yang kalian alami sehari-hari. Kemudian, presentasikan hasil pengamatan kalian di depan kelas. Yuk. Tahukah kalian apa itu taharah? Apakah kalian sudah terbiasa melakukan taharah? Taharah artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan yang lainnya. Lalu apa saja yang harus dibersihkan? Semua harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Lokasi ini harus suci dari najis dan bersih dari segala kotoran. Pasti akan menjadi lebih sempurna dan bermakna. Toharoh meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada 3 macam najis, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughaladhah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali susu ibu. Cara menyucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah diyakini adanya, tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Cara menyucikannya ada cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya, zatnya, dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Najis mughaladhah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, kalian sudah mengetahui cara bersuci dari najis. Selanjutnya, bagaimana cara bersuci dari hadas? Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami salah satu dari 4 hal. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul, kemaluan, dan bubur. 2. Hilang akal, contohnya tidur. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. 4. Menyentuh kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara menyucikannya hadas kecil dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Lalu bagaimana dengan hadas besar? Kita terkena hadas besar apabila mengalami salah satu dari 6 perkara. Pertama, berhubungan suami istri. 2. Keluar mani. 3. Haid atau menstruasi. 4. Melahirkan.
kelima nifas, dan yang terakhir adalah meninggal dunia. Masalah hadas besar bagi perempuan menjadi sangat penting dan menarik untuk kita pelajari. Perempuan mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh seorang laki-laki. Seorang perempuan mengalami peristiwa haid, nifas, dan terkadang istihadah. Semakin penasaran bukan? Jawabannya dapat kalian temukan pada penjelasan sebagai berikut. Darah yang keluar dari rahim perempuan ada beberapa macam. Ada yang dinamakan haid, nifas, dan juga istihadah. Pertama, darah haid, yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Adapun ciri-ciri secara umum adalah kental, hangat, bau yang kurang sedap, hitam merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening. Kalau kamu sudah mengalami haid, maka bersyukurlah. Itu artinya organ-organ kewanitaanmu sudah berfungsi secara normal. Kapan perempuan mengalami haid? Sebagai perempuan, ada yang sudah mengalami haid saat mulai berumur 9 tahun, namun rata-rata mereka mengalaminya pada usia belasan tahun. Berapa lama masanya haid? Masa haid minimal adalah sehari semalam, biasanya 6 atau 7 hari, dan paling lama adalah 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka darah itu merupakan darah istihadah atau penyakit. Apabila kalian ada yang mengalami kondisi ini, segeralah berkonsultasi dengan dokter. Perlu diingat bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, membaca dan menyentuh, memegang Al-Quran, tawaf, berdiam di masjid, berhubungan suami istri, dan cerai dari suami. Kedua, dari nifas, yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan.